Karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan, menuntut kodrat alam dan kodrat zaman, wujudkan merdeka belajar. Guru penggerak selalu berinovasi. Guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, beri kekuatan dan keberkahan. Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan bersosialisasi tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tapi sebelum saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya kembangkan di sekolah ini, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan dulu apa itu tentang budaya positif. Mungkin di sini ada teman-teman atau bapak ibu yang sudah paham tentang budaya positif dan ada sebagian juga yang belum ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah penanaman nilai-nilai luhur atau penanaman nilai-nilai keyakinan kepada siswa di sekolah yang berpihak kepada murid dan dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bagaimana cara penerapan itu nanti akan kita jelaskan di sini. Tetapi sebelumnya di sini saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih keyakinan yang harus kita terapkan di sekolah ini? Keyakinan apa aja yang memang bisa kita terapkan atau apa? Belum ada gambaran? Ya, kalau belum ada gambaran di sini saya akan jelaskan. Kemungkinan nanti di sini di budaya positif ini saya akan menerapkan yang pertama, saya akan menerapkan budaya 5S, yaitu adanya senyum, salam, sapa, sopan dan santun terhadap siswa. Kenapa? Karena saya di sini tidak lebih kepada pendidikan dulu. Yang pertama yang akan saya terapkan adalah nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai jati diri budaya kita. Dan kedua juga mungkin nanti akan ada kita terapkan kedisiplinan. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa atau apa itu akan kita pelajari di sini. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada evaluasi dulu yang akan kita bangun. Yang pertama kita harus mengacu dulu pada perubahan paradigma. Di mana paradigma di sini kita akan berpikir bahwa murid itu harus ikut kemauan kita. Ya kan? Jadi yang namanya siswa harus ikut kemauan kita. Seharusnya kita harus ubah mindset itu, bagaimana kita ini harus selalu mengontrol siswa tersebut agar nantinya mengikuti kehendak apa sih yang diinginkan siswa, sehingga nanti akan terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan siswa. Kemungkinan nanti setelah ini saya berharap Bapak Ibu Dewan Guru akan bisa menerapkan kepada siswa masing-masing. Di situ adalah perubahan paradigma. Yang kedua, adanya suatu stimulus, respon dan lawannya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini adanya stimulus respon, kemudian
Yang pertama stimulus respon tentang dunia. Yang pertama itu ada realita. Realitanya kebutuhan manusia. Itu kita beranggapan bahwa seorang guru itu bahwa setiap anak itu memiliki pemikiran yang sama. Benar nggak? Nah, sebenarnya di situ kita tidak bisa memvonis bahwa anak itu memiliki pikiran yang sama. Jadi anak itu memiliki pola pikir yang berbeda. Kemungkinan ada yang mudah dikendalikan, kemudian ada juga yang susah dikendalikan. Nah, di situ untuk teori kontrol tentang dunia. Kalau tadi stimulusnya kita berpikir sama, kemudian teori kontrolnya itu ada realitanya yang berbeda, bahwa anak itu memiliki pemikiran yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang teori kontrolnya, setiap orang ternyata punya pola pikir yang berbeda. Ada juga di sini mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu berdasarkan respon kita. Padahal teori kontrolnya sebenarnya tidak. Setiap orang itu punya pemikiran juga yang berbeda sama kita. Sehingga kita nanti jangan buru-buru terlalu memvonis anak atau apa. Di situ yang pertama nanti akan merusak kejiwaan anak tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya saya sendiri tidak mau dikontrol, ya kan? Nah, itu. Kemudian ada lagi yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain, kemudian orang lain tidak bisa, yang tadi ya, tidak bisa juga mengontrol kita. Nah, sehingga di sini saya akan melakukan beberapa istilahnya penerapan. Yang pertama harus memiliki motivasi dulu terhadap perilaku manusia. Jadi yang pertama kita harus memotivasikan anak itu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus kita penuhi. Yang pertama, apa sih gunanya motivasi itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap suatu hukuman. Biasanya kita selalu langsung menghukum, padahal kita tidak tahu anak itu kendalanya apa, masalahnya apa. Kita tidak harus langsung memvonis, kita harus bisa melakukan sosialisasi dulu terhadap dia. Kemudian yang kedua, ada untuk mendapatkan timbalan terhadap kekaryaan. Jadi anak-anak itu kadang dipuji, ya kan, baru dia mau melakukan. Kalau tidak dipuji, tidak mau melakukan. Jadi unsur tersebut tidak ada dari dalam, maka adanya motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi biarkan anak itu tumbuh percaya dengan kodratnya masing-masing. Jangan kita membatasi, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Biarkan dia berkembang dengan catatan kita tetap melakukan suatu kontrol. Apa aja kontrol? Di sini ada, saya jelaskan ada beberapa ini kontrol, apa namanya konsep kontrolnya. Bagaimana sih tindakan kita terhadap anak-anak yang melakukan yang tidak melakukan keyakinan. Ada pembentukan keyakinan kelas, kemudian ada pembentukan kesepakatan kelas dan berbagai macam. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Sekarang saya tanya dulu kepada Bu Rustam mungkin ya. Bu Rustam, seandainya saya menghukum seorang siswa, menurut pendapat Ibu itu benar atau kurang tepat? Karena dia telah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan sendiri. Nah, itu kalau menurut saya, setiap guru kan bisa berbeda-beda ya, cara pemberian, ya misalnya kita sebut hukuman. Nah, boleh kalau hukuman itu masih sewajarnya aja, menurut saya itu sewajarnya, jadi boleh ya. Kalau Bu Reni gimana pendapat Bu Reni? Kalau menurut saya, khususnya karena untuk di mata pelajaran saya cenderung menghitung ya. Jadi kalau saya secara pribadi bukan dalam bentuk hukuman ketika mensiasati ada anak yang memang seharusnya ibaratnya dihukum, tetapi kalau saya lebih pada kependekatan. Ya, memiliki dua persepsi yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi satunya itu diperbolehkan, yang satu kalau bisa jangan dulu, harus ada pendekatan terlebih dahulu. Nah yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Dakir mungkin. Yang kedua ini menghukum anak dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh belajar gitu, anak disuruh menghafalkan. Itu kira-kira boleh atau tidak? Boleh ya? Kenapa alasannya?
Kalau Bu Titin gimana? Mungkin Boleh. boleh. Ada yang berbeda mungkin. Bu Reni mungkin. Boleh. Oke, berarti sama ya. Berarti boleh. Tapi di sini ada pertanyaan lagi yang ketiga. Memberi reward atau nilai yang besar kepada seorang anak itu menurut Bapak Ibu kira-kira itu baik atau tidak? Ada baik. Alasannya tergantung dengan kemampuan. Ya, kalau boleh dimaksud tergantung dari siswanya dia. Apa salahnya ya? Oke, di sini saya jelaskan lagi, kita kembali ke budaya positif tadi adalah suatu perubahan yang memang merupakan suatu kebiasaan terhadap keyakinan. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu sebenarnya tidak langsung, tapi semuanya itu melakukan suatu proses ya. Dan juga di sini kalau bisa kita jangan dulu melakukan suatu yang namanya tindakan yang berupa hukuman atau konsekuensi, tapi di sini kita harus melakukan dengan kategori yang tadi pendekatan terlebih dahulu. Di mana yang pertama kalau kita melakukan hukuman nanti kejiwaan anak itu menjadi takut atau apa gitu ya kan. Maka kita lakukan pendekatan dulu, kemudian nanti kebiasaan-kebiasaan itu jika kita pupuk terus nanti di situ akan menimbulkan kesadaran langsung dari diri anak tersebut. Tapi kalau kita dengan cara memberi dia hadiah, kemudian menghukum dia langsung, di situ nanti dia seolah-olah melakukan tindakan yang baik itu karena takut dihukum, ya kan? Kemudian yang kedua, dia dapat belajar dia karena dia dapat ujian, dapat reward, dapat hadiah, ya kan? Nah, di sini kalau bisa kita melakukan satu perubahan paradigma tersebut. Apa aja cara-cara kita melakukannya? Di sini kita adanya suatu restitusi, yang namanya restitusi atau yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana pembentukan yang pertama itu kalau bisa anak tersebut kita harus memahami dulu kebutuhan mereka masing-masing. Di sini ada segitiga restitusinya. Yang pertama, kalau bisa anak itu dibuat merasa bersalah terhadap diri dia, jadi dia harus meyakini bahwa perbuatan itu salah, ya kan? Sehingga di sini kita butuh yang namanya segitiga restitusi, di mana kita harus memberikan solusi terhadap anak tersebut. Kamu kenapa sih terlambat? Kamu kenapa sih nggak ikut belajar? Kamu kalau dia udah menjawab pertanyaan dari kita, maka dia akan kita sebagai guru mantapnya kita harus bergerak, di mana kita harus memberikan solusi terhadap jawaban anak tersebut. Kalau kamu memang terlambat belajar harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi kita harus ada kontrolnya. Istilahnya harus ada pandangan dulu terhadap anak tersebut. Tujuannya apa? Biar anak itu jadi senang, dia diperhatikan, istilahnya seperti itu. Begitu juga pembuatan suatu reward tersebut. Nah, kalau bisa nanti kalau bisa kita harus adanya suatu pendekatan terlebih dahulu, memberikan solusi. Yang ketiga itu kita harus sebelum melakukan pembelajaran harus adanya suatu yang namanya harus ada yang namanya suatu keyakinan kelas dulu, adanya kesepakatan kelas. Kebanyakan kan kita ngajar gitu kan, habis itu pulang. Tapi tiba-tiba melakukan kesalahan, kita tegur. Padahal kesalahan itu sendiri belum ada kesepakatan dengan mereka, ya kan? Apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Itu biarkan kita semua meyakini dulu masing-masing anak tersebut. Kita tanyakan di awal pembelajaran, kita mau seperti apa kesepakatan kelas kita di hari ini? Yang pertama, apakah kita tidak boleh main HP? Konsekuensinya apa gitu. Jadi biarkan anak yang menentukan konsekuensi itu, jangan dari kita. Kalau dari kita itu termasuk hukuman, tapi kalau anak sendiri berarti dia udah memiliki keyakinan masing-masing. Apalagi tanyakan sama mereka yang nggak boleh kita lakukan. Nah, ditanyakan dulu. Setelah kesepakatan kelas itu udah sama-sama kita yakini insya Allah nanti anak tersebut akan takut untuk berbuat. Jadi istilahnya dia takutnya bukan karena takut kita marah, tapi dia takut melanggar suatu kesepakatan yang telah kita buat. Nah, itu adalah yang disebut dengan budaya positif. Nah, di dalam karena kita sudah mempelajari budaya positif tersebut, di dalam hal ini silakan sama-sama. Di dalam hal ini, di sini saya akan mencoba Ibu untuk menerapkan beberapa budaya positif. Saya juga menerapkan tentang disiplin dulu. Yang saya terapkan yang pertama adalah tentang penerapan budaya seni. Saya minta saya mengajak Bapak Ibu semua yang pertama ketika datang ke sekolahan kita harus menerapkan yang namanya di gerbang itu kita salaman, kemudian bersapa yang baik.
kita lihat payah mandiri ternyata bagus, ya kan? Jadi di sini kita mengajak. Kemudian yang kedua, ulangnya pun begitu. Jadi walaupun yang pertama kita lakukan, yang ketiga keempat nggak usah, tapi kita lakukan lagi pada saat pulang sekolah. Jadi mencium tangan seorang guru. Jadi di situ menumbuhkan moral-moral terhadap nilai-nilai yang kita kepada seorang siswa. Yang kedua juga di sini saya mengajak Bapak Ibu sebelum mulai pembelajaran, kalau bisa kita melakukan dulu suatu kesepakatan kelas. Seperti saya tadi telah melakukan kesepakatan kelas. Nggak harus kesepakatan kelas itu sama antara hari ini dengan besok. Ya, mungkin besok berbeda. Karena kadang kita belajar juga kadang di kelas, kadang juga di luar. Ya kan? Jadi semuanya kita harus menyesuaikan situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, saya juga mengajak Bapak Ibu guru dalam ketaatan kita beribadah. Jadi kalau bisa ibadah kita harus kita jalankan. Jadi kita nggak perlu ngomong kemana, tapi kita memberikan satu kesadaran aja dulu. Apa sih tujuan sholat kepada mereka biar mereka lebih paham. Bagaimana? Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini kira-kira kalau kita terapkan di sini kira-kira baik nggak Bapak Ibu? Baik ya. Kira-kira berarti di sini saya minta bahwa kedepannya ada kita terapkan budaya seperti itu. Kita terasa mulu-mulu dulu, kita terapkan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau Karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan. Guru penggerak, kembangkan keterampilan, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, wujudkan merdeka belajar. Guru penggerak selalu berinovasi, guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, beri kekuatan dan keberkahan, beri kekuatan dan keberkahan. Oke anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu harus ada suatu kesepakatan kelas kita, biar nanti pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Kira-kira menurut kalian apa aja sih yang bisa kita jadikan suatu keyakinan kita pada pembelajaran hari ini? Kesepakatan kita yang pertama apa? Gak boleh mainan HP. Gimana? Gak boleh mainan Gak HP. boleh main HP, setuju ya? Gak boleh main HP. Nanti kalau ada yang main HP gimana? Mau bisa hukum atau disita? Kalau bisa jangan disita lah. Kita semua apa lah? Nyanyi dangdut mungkin ya? Ya nyanyi dangdut. Kemudian apa lagi selain dari main HP? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kira-kira berapa menit biar bisa ini ya? 10 menit ya. 10 kelamaan nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Apa 5 menit aja? Ya. Ada 5 menit ya, sepakat ya? Sepakat. Jadi yang pertama tidak boleh main HP, kemudian tidak boleh terlambat paling tidak 5 menit. Selanjutnya apa lagi? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, tidak boleh makan, setuju ya? Setuju. Apa lagi? Tidak boleh tidur, jadi harus fokus ya sama ya, apa lagi? Selalu mengerjakan tugas, ya pastilah. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kebersihan kan? Ya, kita menjaga kebersihan kelas kita ya. Untuk pembelajaran kita dalam 2 jam ke depan ini. Setuju ya semua? Ada lagi? Ada ya udah, kalau gitu kita langsung saja ingat kesepakatan kelas kita hari ini. Jadi jangan ada yang melanggar keyakinan
Setuju ya? Oke, kita mulai pembelajaran. Oke, Pak. Muhammad Fatahillah, kelas 12-nya 2 ya. Di sini dicatatkan Bapak kamu sudah 3 kali terlambat masuk sekolah, betul ya? Iya, 3 kali terlambat masuk sekolah. Kamu meyakini nggak peraturan sekolah itu seperti apa? Kita masuk jam berapa? 7.15 ya. 7.15 harus sudah di sekolahan. Kalau bisa jangan sampai 7.15, 7.10 udah di sekolahan. Kira-kira apa yang bikin kamu terlambat? Kesiangan, terus sering begadang. Kalau dari rumah kamu ke sekolah berapa menit? 30 menitan ya. 30 menit. Kamu yakin ini menyalahi aturan ya? Istilahnya kamu yakin kalau perbuatan yang kamu lakukan ini gak baik ya. Jadi buat adik-adik kelas kamu nanti jadi contoh gak baik gitu kan. Nah, kira-kira kalau kamu udah meyakini hal itu, kira-kira kasihan gak sih sama orang tua kamu? Kasihan ya. Jadi orang tua udah banyak keluar uang, terus kamu menyalahi atau keyakinan sekolah kita yang memang harus masuk jam sekian ya kan? Terus kamu rugi nggak kalau jam pelajarannya telat gitu? Sering nggak disuruh guru keluar gara-gara terlambat? Kalau bisa jangan ulang lagi ya. Kalau bisa ikuti kata tertib. Nah ini Bapak kasih solusi buat kamu ya. Kalau memang jarak tempuh kamu dari rumah ke sekolahan itu sekitar 30 menit, kita masuk jam 7.15, berarti jam 6.30 kamu harus sudah dari rumah. Paham ya? Nah jadi dari rumah 6.30 dari rumah, kemudian langsung ke sekolahan. Jangan pagi sampai sini jam 7. Masih ada waktu nggak? 7.15. Masih. Itu kalau bisa mempersiapkan ini, jadi belajarnya lebih santai. Ya paham ya yang Bapak bicarakan. Kemudian di sini juga solusi dari Bapak kalau bisa jangan tidur malam-malam. Apa yang bikin tidur malam? Game. Bisa dikurangi gamenya karena kamu ini statusnya lagi apa namanya pelajar. Jadi kalau pelajar itu paling tidak tidurnya itu habis belajar, nonton, kalaupun main-main sebentar, habis di jam 10-nya udah bisa tidur. Jadi kalau bangun pagi kan lebih pagi, sholat subuh nggak? Sering. Kalau bisa ya sholat subuh itu wajib ya, itu anjuran agama Islam kan kita Islam. Jadi Bapak harapin nanti kedepannya kamu harus lebih intent lagi dalam keterlambatan ya. Kamu setuju nggak kalau memang sekolah siswa memiliki keyakinan yang sama bahwa kita sama-sama datang tepat waktu gitu? Setuju ya, meyakini itu ya. Kalau seandainya besok kira-kira mau nggak diulangi lagi? Tidak ya. Oke, kalau bisa ya, keyakinan ini harus diterapkan dari dalam diri kamu ya. Bapak nggak perlu menghukum kamu, jadi kamu harus punya rasa apa bersalah gitu. Kamu di sini merasa bersalah nggak? Merasa bersalah ya. Kalau bisa dikurangi ya. Jadi kalau hal-hal yang bersifat tidak baik, kamu udah dewasa, jadi kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya kan? Kalau bisa lebih disiplin lagi ya. Kalau kamu disiplin, nanti insya Allah pembelajaran kamu mengikuti, jadi lebih bisa pintar juga, ya. Oke, di sini Bapak tidak memberikan kamu suatu konsekuensi atau apa, yang jelas Bapak harapkan kesadaran diri kamu buat kedepannya agar lebih baik. Oke, bisa diyakini. Kalau bisa diyakini, silakan ke kelas bersama temannya, kemudian lanjutkan tugas yang Bapak berikan contoh tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Reni Widiastuti. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Anak Rawaji. Pendapat saya mengenai sosialisasi budaya positif yang disampaikan Bapak Suhendiopi tadi, saya setuju jika budaya itu diterapkan di sekolah kami, khususnya kami di instansi SMA itu dengan siswa yang relatif sudah semakin dewasa, di mana dia butuh untuk pendekatan, kemudian kita tanamkan budaya positif untuk nilai-nilai keseharian
dengan seperti itu nanti semakin lama siswa akan tumbuh kesadaran diri untuk melakukan hal yang terbaik untuk mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Nurhalima, saya guru mata pelajaran kimia. Saya sangat setuju dengan mengenai budaya positif yang tadi dijabarkan oleh Bapak Suhendiopi, karena pada era sekarang ini yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada siswa itu yang pertama pendidikan karakter. Selain pendidikan karakter juga adanya budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan kepada siswa.